Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Bila hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang setia, Allah yang benar. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sungguh Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Jemaat Tuhan minggu lagi katakan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami hidup, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Biar lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Dia kemenangan Dia serahkan bagi kita hari ini. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa
kuasa Yesusku. Sekali lagi bersorak. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Lebih lagi serukan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Biarlah lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih lagi serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Bila kita lebih lagi memuji Tuhan, sebab kemenangan Dia curahkan bagi kita hari ini. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata.
bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku, imanku berkata, kau Tuhan yang hebat, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Kami menang, Yesus. Besar-besar kita katakan, na 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 na. Lebih lagi serukan, na 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 na. Katakan imanku, imanku berkata, kau Tuhan hebat, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan atas hidup kami. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami tak takut lagi, kami tak bimbang lagi Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan hidup kami. Kami mau berjalan hanya bersama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih
berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah Tuhan. Kami percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lagi katakan dengan iman. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan. Kami percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Kau Bapa yang setia, Bapa yang kami kagumi, Allah Raja damai, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, bahasialah kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan hidup kami.
Tuhan. Terima kasih atas segala pertolongan-Mu, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, inilah hidup kami mau bawa kepadamu. Pakailah kami sebagai alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Engkau saja Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Yesus, Yesus. Oh, sungguh besar kasih-Mu, sungguh mulia perbuatan-Mu, sungguh ajaib segala yang Kau lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami mau bawa hidup kami kepadamu. Sungguh kami tak takut lagi, sungguh kami tak takut lagi, sebab Kau beserta kami. Kau Allah yang selalu menopang hidup kami, Kau Allah yang memegang tangan kami. Kami mau berjalan hanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami tetap setia Tuhan terhadap di dalam segala keadaan yang kami hadapi saat ini. Kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab kami percaya Engkau Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesusku. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Jemaat Tuhan, mari kita makin berdiri bersama-sama. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali
bahkan dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Tak pernah Engkau membiarkan kami di lembah kelam sekalipun. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Ketika harapan kami terasa pudar, Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami dengan Engkau melakukan perkara-perkara yang hebat di luar kekuatan dan kemampuan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menghampiri Engkau dan dengan penuh kehangatan cinta kasih-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami, mengalir dalam hati kami, dan kami merasakan hal itu ya Tuhan. Terlebih Engkau telah mengutus hamba-Mu di tengah-tengah kami, baik dalam ibadah pertama ini maupun ibadah kedua nanti. Hamba-Mu Pak Teddy Gunawan, Engkau telah tibakan di tempat ini sejak dari semalam dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Dan kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat hamba-Mu ini. Kami rindu kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dan singkapkan bagi hamba-Mu. Dan biarlah itu semua kami dapat menerima kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, kuasai seluruh hamba-Mu, dan kami yang ada di ruangan ini tak ada satupun yang terlewatkan tanpa Tuhan melawat kami oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini, dan Tuhan Yesus menguasai seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur dengan anugerah Tuhan, hambanya Pak Teddy Gunawan bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita sebagian besar belum mengenal beliau, tapi nanti beliau akan memperkenalkan. Tapi di awal saya akan memperkenalkan beliau. Beliau adalah seorang bisnismen sekaligus sebagai hamba Tuhan. Beliau adalah juga pendeta di Sinode GKPB dan Dewan Pengurus Jemaat di Malang, di GKPB Malang. Beliau tentu sebagai seorang aristek ya di dalam bidang bisnisnya dan beberapa hal yang digeluti. Beliau tentu punya istri dan 2 anak. Dan hari ini kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Pak Teddy, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami dalam melayani firman Tuhan. Mari kita sambut beliau. Kepada Pak Teddy, kami mempersilakan. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang ada di tempat ini. Baru pertama kali saya kesini. Tadi dikenalkan
Nama saya Teddy. Saya punya bisnis. Saya seorang arsitek. Kemudian saya juga ada kantor di Surabaya bersama istri. Kami rekanan PLN. Gitu. Saya punya 2 anak. Yang pertama ada di Jakarta, perempuan. Dia kerja, umur 23. Kemudian yang kedua laki, ada di Malaysia, di Subang, lagi kuliah di sana, ini tahun kedua. Terima kasih buat Pak Sanema dan tim pengembalaan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing hari ini tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya pikir itu perkenalan cukup ya. Hari ini kita akan melihat tema yang sangat bagus. Ya, dikatakan kesetiaan Tuhan ketika impian kita ini memudar. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, saya pilih gambar orang yang memegang tanaman kecil. Setiap kita pasti punya impian, betul enggak? Atau tadi malam siapa yang mimpi indah? Ya toh, mimpi ketemu siapa gitu. Tapi yang saya maksud bukan mimpi yang tadi malam gitu ya. Tapi mimpi tentang, setiap kita pasti punya mimpi tentang kehidupan yang akan datang. Saya juga punya mimpi, gitu. Pendeta juga sama, punya mimpi gitu kan. Nggak ada yang nggak punya mimpi. Tapi pertanyaannya adalah, kalau mimpi itu nggak jadi kenyataan, gimana? Oh, mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau saya bicara ada sedikit logat Jawanya ya. Ya toh, keluar dialek-dialek Jawanya, Malang, Surabaya, mohon maaf gitu. Bagaimana kalau mimpi kita ini enggak jadi kenyataan? Bukan cuma enggak jadi kenyataan, hancur. Pernah enggak ngalamin gitu? Saya pernah, ya toh, saya pernah. Berapa waktu yang lalu, berapa tahun ya, mungkin 4-5 gitu. Lagi boomingnya kuliner Bapak Ibu, betul enggak? Ya toh, wah kuliner di mana-mana gitu. Saya dengan teman buka, sudah doa Pak? Oh doa, enggak mungkin enggak doa ya toh. Ya toh. Gimana di hati Pak? Oh ada damai. Saya buka 2 tahun, tutup. Karena ditinggal tukang masaknya, habis saya enggak bisa masak. Ya toh. Saya arsitek. Ya toh. Bagaimana kalau lihat adukan gitu saya tahu. Tapi kalau masalah masak-memasak, ya toh dicampur apa dulu, wah saya nggak tahu, nyerah. Akhirnya tutup, ratusan juta. Sebelum saya tutup, saya bersungkur di kantor, saya bilang, Tuhan, sorry, saya bilang, uangmu yang ratusan juta hilang. Ya, saya bilang, Tuhan, saya nangis, Tuhan, aku minta maaf, aku enggak ngerti kenapa bisa jadi begini. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, perlihatkan sedikit. Oh, kamu salahnya di sini, Nak, di sini, Nak. Oh, oke. Next berarti aku mau coba, Tuhan. Kita lihat ayatnya di Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Dikatakan begini, saya bacakan Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan 6. Ini cerita tentang Daud.
Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku mohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam hati diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kau tempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. 5, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang yang mencari aku. Yang ke-6, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Bapak Ibu, ini cerita tentang Daud. Daud waktu itu dikejar Saul. Ceritanya dia sudah menang perang, dia diurapi Tuhan, tapi kenyataan hidupnya dia dikejar-kejar Saul. Suatu hal yang ironis. Mimpinya dia jadi raja, gak ada. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Daud, ini sangat bagus. Tadi pagi waktu saya doa, Tuhan ingatkan. Latar belakang Daud itu siapa toh? Ya, ini penting. Kita nanti bisa tahu. Coba, tidak ada di sini ya, karena tadi pagi Tuhan baru ingatkan saya. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya bacakan, Kisah Rasul 13 ayat 22. Dikatakan gini, setelah Saul disingkirkan Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dikatakan, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Lihat nih, Daud itu ini bagus banget. Tadi pagi Tuhan bicara kuat. Suatu hari nanti saya cerita tentang Daud ini. Dia ingatkan saya saya pernah khotbah di satu tempat tentang Daud ini. Bapak Ibu, Daud itu bukan cuma raja sekedar raja. Dia dikatakan Alkitab ngomongnya, dia orang yang berkenan. Wow, dia orang yang berkenan dan melakukan semua yang diperintahkan. Orang yang berkenan dan semua yang perintahnya dilakukan aja masih bisa gagal. Betul. Bayangin, coba pikirkan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan ini seperti apa sih? Orang yang seperti ini loh, pernah jerit. Tahu jerit ya, sorry bahasa Jawa. Pernah mengeluh sampai begini. Wow. Nah, pelajarannya adalah, coba lihat di Yohanes 16 ayat yang pertama dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Ya dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Lihat, Tuhan pada waktu di Injil Yohanes ceritanya pada waktu itu Tuhan ngomong ke murid-muridnya, kalau kamu ikut aku, kamu nanti akan dikucilkan. Kalau kamu nanti ikut aku, hidupmu nanti akan ada serangan. Makanya aku ngomong dulu ke kamu, kamu jangan kecewa. Tuhan di depan sudah ngomong loh. Kalau ikut Tuhan, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kecewa. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita itu tidak selalu mulus. Ya toh, seperti saya tadi pernah rugi. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang bekerja pernah rugi Pak? Jualan pernah rugi?
Ya toh? Yang bekerja pernah ditipu. Saya punya banyak cerita. Saya tidak dibayar juga pernah. Jangan kecewa. Daud, orang yang dipilih Tuhan. Kata dipilih, kata mendapatkan ini aja. Saya cari di terjemahan yang lain. Seperti gini loh. Kalau Tuhan tadi bicara bahwa aku mendapatkan Daud bin Isai. Itu Tuhan ini nyari, berburu begitu. Begitu dia temu, hatinya meluap. Dia katakan, aku sudah menemukan orang yang di terjemahan lain dikatakan heartbeatnya, detak jantungnya itu sama aku. Bayangkan Tuhan ngomong loh, detak jantungnya itu ilustrasinya begitu. Cara mikirnya, cara ngomongnya, semua caranya itu sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen dipakai Tuhan, pengen Tuhan hidup, kita harus bisa ngerti cara hidupnya Tuhan. Cara berpikirnya Tuhan. Kita harus tahu. Kalau enggak, salah. Karena perjalanan di dunia ini banyak tantangan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita contoh Elia. Bapak Ibu pasti tahu yang namanya Elia. Ya, seorang nabi yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan. Bahkan di Matius, di Markus, setiap Injil kalau nggak salah, itu dia katakan pada waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, ketemunya siapa? Musa dan Elia. Elia ada. Nah, orang yang seperti itu pun pernah kita nanti lihat ya, gimana orang yang namanya Elia ini. Kita baca dulu. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1, 2 dan ayat 18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dalam tahun yang ketiga dikatakan begini, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, Raja Israel. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Ceritanya tahun-tahun itu sangat berat, tidak ada hujan di kerajaan Israel, terutama di Samaria. 18, jawab Elia, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Bapak Ibu, cerita ini begitu Tuhan ngomong, Tuhan itu ingin memberi pertobatan ya kepada bangsa Israel. Nah, karena Tuhan melihat Raja Ahab ini raja yang jahat. Raja Ahab ini memperlakukan semuanya dengan tidak baik. Dia tidak cinta Tuhan. Dia pergi ke dewa-dewa. Disitulah Allah bicara kepada Elia. Aku ingin memulihkan bangsa Israel. Aku ingin memulihkan umatku. Maka Elia yang diutus. Padahal kalau kita baca di 1 Raja-Raja sebelumnya, di pasal yang ke-17 begitu, luar biasa Elia. Dia disuruh Tuhan ke Sungai Kerit, dia dikasih makan burung gagak, kemudian dia suruh pergi ke janda, dia dikasih makan, dan janda itu mengalami mujizat dengan tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit. Ya, Bapak Ibu, Elia juga pernah ngalamin. Begitu dia ngalamin hal yang spektakuler. Begitu Elia ketemu Raja Ahab dan akhirnya ada demonstrasi. Ya, dia nyatakan kuasa Allah.
Dia lawan nabi-nabi Baal. Ada 450 nabi Baal yang dia bunuh akhirnya. Ceritanya dia, siapa Allah yang sebenarnya? Dia katakan, ayo kita adakan demo. Siapa yang menjilat dengan api persembahan itulah Allah. Nabi Baal, wah dengan 450 mempersembahkan korban. Korbannya dinaikkan di tungkunya begitu, di atas kayu, tapi tidak dikasih api supaya Allahnya Baal itu menurunkan api dari langit. Sampai tengah hari enggak ada. Sampai Elia mengejek. Sampai Elia katakan, mungkin Allahmu lagi tidur, mungkin lagi kerja. Diejek begitu. Sampai menoreh-noreh badannya, sampai kerasukan Alkitab ngomong. Ya. Kemudian bagian Elia sekarang. Dia ambil korban, dia kasih air, kemudian dia berdoa. Dalam sekejap, api itu datang. Memakan semua korban persembahan Elia. Begitu selesai kehebatannya, begitu dia sudah spektakuler. Wah ini loh makanya kamu bertobat, kamu ikut Allah yang aku sembah. Dia katakan gitu. Apa yang terjadi? Kita lihat selanjutnya. Begitu semuanya terjadi. Elia. Coba kita lihat di pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua. Dikatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ada yang namanya berita negatif Bapak Ibu. Elia takut gara-gara Isabel. Dia ngomong Isabel karena 450 nabinya dibantai oleh Elia. Sekarang gantian Elia. Itu next ya. Ada berita negatif. Berita negatif itu membuat ketakutan. Elia takut. Dengar kata, aku mau dibunuh, dia takut, dia lari. Bapak Ibu, lihat nih, hari ini bukankah itu yang kita alami? Apa yang Bapak Ibu hari-hari ini dengar? Bagi dunia bisnis, semua ngomong, hari ini resesi, betul? Hari ini resesi. Berita negatif, Bapak Ibu main TikTok, main Instagram. FYP-nya apa yang masuk ke tempat Bapak Ibu? Semua berita negatif. Gak, gak berkembang lah. Ekonominya macet lah, belum lagi perang dagang lah. Semuanya. Berita negatif itu membuat kita jadi takut. Ini yang dialami Elia. Semakin dia dengar kata Isabel, semakin dia takut. Dan ini yang Tuhan mau kita mengerti. Hati-hati dengan berita negatif. Ya, apapun yang kita dengar, kalau itu yang kita lakukan, kita baca terus sepanjang hari, ketakutan itu akan ada dalam hidup. Hari ini teman-teman, tidak tahu yang di sini, sudah dapat kerja semua? Ya puji Tuhan, lu betul, anak-anak Gen Z ini yang baru lulus, susah banget.
Hari ini yang dibuka itu cuman internship. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Setelah itu dilihat lagi. Kenapa internship? Karena bayarnya murah. Kalau internship itu paling dibayar berapa? 2 sampai 2,5 juta sebulan. Kalau Bapak Ibu hidup di kota besar, bayar kos saja tidak cukup. Itu kenyataannya. Dan saya lihat nih, makanya Bapak Ibu, suatu hari, saya cerita sedikit, suatu pagi, itu tiba-tiba saya sudah doa. Setiap pagi saya doa. Tiba-tiba hari itu takutnya minta ampun. Takutnya kenapa? Takut anak saya tidak dapat pekerjaan. Ketakutan itu kuat banget. Padahal anak saya sudah planning. Semua anak saya sudah saya planning. Kamu setelah lulus, kamu mau di mana? Saya bilang. Kamu tak bukain usaha. Usaha kita yang di Surabaya, oke, kamu mau di mana? Apa jawab anak-anak sekarang? Tidak mau, Pak. Aku mau kerja sendiri, mau berkarya sendiri. Oke, saya bilang. Waktu itu saya doa dan ada kelegaan sih. Tapi hari itu entah kenapa ketakutan itu muncul. Saya bilang Tuhan ini tidak beres nih. Ketakutan ini tidak beres. Saya masuk kamar lagi. Waktu itu saya lagi gambar, saya ada di depan komputer, tidak bisa kayak gini. Saya masuk kamar, saya doa lagi, saya perang terus. Akhirnya lepas, ada damai sejahtera. Di saat itulah suara hati ini ngomong, dapat kerja nggak? Oke, tak lihat. Bener Bapak Ibu, begitu dia wisuda, kira-kira waktu itu hari Rabu wisuda, Jumat wawancara, Senin kerja. Padahal saya dari luar kota. Jadi anak saya dari Bandung, karena kuliah di Bandung. Hari Sabtu datang ke Malang, ketemu saya hari Sabtu di Malang, ganti koper, Minggu berangkat Jakarta, Seninnya kerja. Banyak teman-temannya yang belum dapat kerja. Nah, Bapak Ibu, ketakutan berita negatif ini membuat kita jadi takut. Hati-hati. Elia pun sama. Dia dengar kata Isabel, kamu tak bunuh ya. Takut, padahal dia lupa. Nah, tadi kita tadi nyanyi itu, berkali-kali kau menolong. Bapak Ibu, jangan cuma asal nyanyi. Jadikan itu pengalaman dalam hidup. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, suatu saat kita ngadepin sesuatu, katakan, Tuhan, kalau dulu kau pernah tolong, hari ini saya ngadepin yang sama, aku yakin engkau juga bisa tolong. Begitu, jangan cuma nyanyi berkali-kali tapi begitu ngadepin masalah. Nangis-nangis lah, telepon Pak Gembala, Pak doain dong. Gitu. Ya, bukan enggak boleh minta doa, enggak, tapi belajar untuk fight. Belajar untuk fight. Oke. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat nih, efek daripada berita negatif. Di Bilangan 13 ayat 32 dikatakan, cerita tentang bangsa Israel. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Saya garis bawahi tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah sesuatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Lihat, gara-gara kabar busuk. Sebagian besar orang Israel tidak masuk tanah Kanan.
Lihat ya, gara-gara kabar negatif itu bisa membuat tujuan hidup kita atau tujuan yang Tuhan sudah tentukan itu bisa gagal loh. Ini perlu digarisbawahi. Hati-hati loh. Jangan dimasukkan ke dalam hatimu. Anak-anak muda, jangan. Kalau kau masukkan terus, itu akan jadi di alam bawah sadarmu itu akan tertanam dan itu yang akan terjadi. Bapak Ibu tahu apa yang kita lakukan itu, semua yang kita lakukan itu adalah dikatakan hampir 90% kalau tidak salah. Itu adalah yang ada di bawah alam sadar kita loh. Itu ahli yang ngomong. Jadi semua yang kita lakukan itu ada di bawah alam sadar, bawah sadar. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalau semua yang negatif yang kita dengar, hati-hati. Bahkan dikatakan di sini, negeri yang sudah Tuhan pilihkan aja, orang Israel tidak bisa masuk. Gara-gara berita negatif. Coba cek dalam hidup kita. Kalau hari ini kita sering melihat hal-hal yang negatif, mendengar, membaca, stop. Ya, stop. Karena nanti akan berakibat. Kita lanjutkan selanjutnya. Apalagi selain berita negatif yang dialami Elia. Kesendirian. Ya, dikatakan di ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja 19 ayat yang 10 dikatakan, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kesendirian itu membuat orang keterpurukan. Kalau kita sudah gagal, jangan seorang diri. Jangan seorang diri. Karena kesendirian itu bahaya. Di ayat lain dikatakan pengkhotbah, berdua lebih baik daripada seorang diri. Alkitab sudah ngomong, tidak baik loh kamu kalau sendiri terus. Dalam menghadapi masalah, kita butuh teman, kita butuh partner, kita butuh istri kita. Kita butuh teman-teman dalam kesan yang saling mendukung. Karena yang dialami Elia, begitu dia dikejar oleh Isabel, dia lari, dia sembunyi, dia sendirian. Begitu dia sendirian, ini yang terjadi, yang terakhir ini luar biasa. Selanjutnya dikatakan, harapannya hilang. Kalau kita lihat di selanjutnya dikatakan, 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Bayangin, seorang Elia yang nabi, yang begitu besar, yang membuat mujizat, kena berita negatif, ia ingin mati. Begitu bahayanya kan. Kalau di Ayub, dia tidak seorang diri, Bapak Ibu. Next. Harapan yang hilang. Kalau tadi Elia, sekarang Ayub juga mengalami hal yang sama. Dikatakan Ayub 10 ayat yang pertama. Dikatakan, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Dikatakan aku bosan hidup. Ayub juga sudah give up. Orang yang di titik seperti ini bahaya. Sampai dia pengen mati. Siapapun orangnya. Ya toh. Ini contohnya Ayub, orang yang luar biasa. Elia, nabi yang luar biasa. Sama dia pada waktu ngalamin yang sama seperti ini.
dia give up, dia merasa harapannya sudah hilang. Aku ingin mati katanya. Bapak Ibu, ketiga hal inilah yang kita harus hindari. Kalau kita ada di titik yang kita gagal, mimpi kita tidak jadi kenyataan, semua apa yang kita investasikan hilang semua. Kalau kita sendirian, kalau kita terima berita negatif, itu akan membuat semuanya jadi terakumulasi, jadi satu titik di mana kita jadi hopeless. Hati-hati. Ya. Tapi kabar baiknya, kita punya Allah. Allah yang luar biasa. Amin. Coba kita lihat selanjutnya. Di titik yang seperti itu, apa yang dilakukan Tuhan? Di titik di mana Elia sudah hopeless, sudah ngomong, Tuhan mending aku matilah. Tuhan mending aku sudah, angkatlah aku. Dikatakan, di Yesaya 42 ayat yang ketiga dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Lihat, kita punya Allah yang luar biasa. Meskipun sudah seperti itu, meskipun sudah di titik yang terendah, Tuhan tetap bisa memberikan pemulihan. Itu yang kita harapkan, bukan? Itu yang kita nantikan, Tuhan pulihkan aku. Nanti di akhir kita tahu bagaimana caranya kita mendapatkan pemulihan. Kan gitu. Kalau kita cerita di awal tentang kegagalan, tentang mimpi yang memudar, mimpi yang tidak kesampaian, mimpi yang tidak menjadi kenyataan, dan Tuhan itu baik, caranya gimana Tuhan? Kan gitu ya. Lihat di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang keempat, dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Lihat, Tuhan itu cari meskipun dia punya 100 dan yang hilang cuma 1, dia tidak biarkan Bapak Ibu. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia akan cari sampai ketemu yang 1 itu. Bahkan dia tinggalkan yang 99. Dia cuma nyari yang 1. Sumbu yang sudah hampir padam, dia tidak akan dilenyapkan. Buluh yang terkulai artinya apa? Buluh yang terkulai itu sudah tidak ada kekuatan. Kalau kita sudah tidak ada kekuatan, itu Tuhan masih mau untuk bisa membangkitkan kembali. Itulah harapan. Dan itu yang juga Tuhan lakukan kepada Elia. Selanjutnya coba kita lihat. Dikatakan begini, Tuhan tidak meninggalkan Elia di lembah keputusasaan. Dia memulihkan, dia menyentuh, dia menguatkan dan mengarahkan kembali langkah Elia. Lihat, Elia yang sudah begitu, dia pulihkan dengan cara bagaimana? Kalau kita baca, dia dikasih makan, dia dikasih minum, dia suruh tidur. Sampai 2 kali dibangun, Elia apa kerjamu? Kasih makan, makan dulu, istirahat dulu, nanti kamu akan pergi rada jauh sehingga kamu kuat. Dia bangkitkan kembali, bukan cuma bangkit begitu. Akhirnya dia juga mendapatkan partner namanya Elisa yang akan menggantikannya dan diurapi. Bapak Ibu, Tuhan, kita punya Tuhan yang dapat diandalkan. Percaya deh. Saya ingat begitu saya rugi ratusan juta. Dalam 2 minggu
dia kembalikan saya 100. Dia berkati saya 100. Kemudian berapa bulan? Tiba-tiba ada teman dari Surabaya. Ted, ngapain? Ya kerja seperti biasa toh, saya bilang. Ada Gang Dao nih, dia bilang gitu. Ya toh, wah dengar Gang Dao ini. Ya toh, kita pengusaha dengar begitu, wow, ya apa, saya bilang. Artinya dia share, oke, kita butuh modal. Berapa? Dia bilang, waktu itu berapa ya? Bertahap total hampir setengah miliar kalau enggak salah. Oke, saya bilang begitu. Jadi setelah itu dalam berapa bulan Tuhan kembalikan lagi. Jadi apa ya? Tuhan itu luar biasa. Kuncinya adalah, kita lihat yang terakhir ya, kuncinya apa sih Pak supaya kita dapat dipulihkan? Lihat, ada quote, saya tulis 2 quote. Dikatakan, kesuksesan bukan untuk segelintir orang terpilih, tetapi untuk orang yang memilih untuk bertahan. Kuncinya adalah bertahan. Dikatakan sukses itu bukan karena apa ya? Bukan cuman karena pintar. Einstein ngomongnya begini, bukan karena aku sangat pintar, dia katakan, tetapi karena aku bertahan lebih lama menghadapi masalah. Kuncinya adalah kita bertahan, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pengen dipulihkan, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu hari ini. Kalau lagi Bapak Ibu ngalamin masalah dan butuh pertolongan, kuncinya satu, bertahan. Bapak Ibu, saya ingat sekian tahun yang lalu pada waktu saya liburan di Singapura dengan keluarga, di hampir pergantian tahun, kira-kira tanggal 27, 28. Tiba-tiba ada yang keluar di hati saya. Kamu nulis renungan. Saya bilang, saya tengking Bapak Ibu, lo beneran. Saya bilang, wah saya enggak mau repot ya. Nulis renungan, siapa saya? Wah saya banyak alasan, segudang alasan saya. Saya bilang, untuk apa Tuhan? Tuhan lihat, mulai dari pendeta yang terkenal, hari ini siapa yang terkenal? Seluruh dunia, sampai yang tidak terkenal. Semua nulis renungan bukan? Betul loh. Semua nulis renungan, lah untuk apa saya ikut ambil bagian nulis gitu. Saya tidak mau, tak tengking. Tapi saya ngerti. Itu terus, kalau sudah terus gitu saya ngerti ini bukan dari kemauan saya sendiri. Karena saya sudah ikutin cara kerjanya Tuhan dalam hidup saya gitu. Saya ngerti. Contohnya pada waktu saya bangun di Malang, gereja di Malang. Saya cerita nih Pak. Waktu itu cuman ada uang 150 juta. Ya. Terkumpul 150 juta. Pak Gembala bilang, Pak mulai. Mulai saya bilang. Duit 150 juta, saya arsitek. Saya tahu toh, 150 juta itu untuk apa? Iya toh. Saya bilang, tunggu ya Pak. Karena tukang saya masih ada di luar kota. Saya bilang, tunggu Pak. Oh iya. Pak Gembala berapa minggu ngomong, ayo Pak mulai. Saya bilang, masih di luar kota Pak, tunggu. Tapi dalam hati saya bilang, enggak wis. Untuk apa uang 150 juta? Kalaupun saya kerjakan, enggak jadi apa-apa, pasti teman-teman saya marah. Lu goblok ya Ten. Mending 150 juta beli alat musik. Loh betul.
bisa dipakai. Waktu itu belum COVID. Saya mulai itu Oktober 2020. Maretnya COVID kan. Saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau. Pasti ini tidak jadi. Ya toh. Tapi saya tahu suara kecil yang begini ini punya dia. Dia ngomong, jalan nak. Sampai di satu titik, saya make a deal sama dia. Oke Tuhan, saya bilang, oke saya jalan. Dengan satu kondisi, saya bilang. Saya akan terima semua hal yang negatif kalau itu terjadi. Biar saya yang terima. Jangan libatkan anak istri saya bilang. Karena saya ngerti kalau mereka terlibat, jatuh pasti. Saya bilang, di titik tertentu saya bilang, oke, deal. Saya telepon Pak Gembala, Pak, minggu depan mulai. Saya bilang gitu, oke, dia bilang gitu. Begitu saya mulai, saya dapat pelajaran ini Bapak Ibu. Kalau jalan sama Tuhan, itu yang penting itu taat. Jangan mikiri duitnya. Kita ini, ya namanya orang ya toh. Dikit-dikit ya coba panitia Natal gitu ya. Pasti kan selalu yang di nomor satu apa? Duitnya mana? Ya toh, pasti. Ya toh, jujur. Ya toh, panitia apa? Nanti selalu yang nomor satu nanti yang keluar kan pasti apa? Duitnya mana? Pasti. Nah disitulah saya bertobat. Tuhan jelaskan saya, kamu kalau jalan sama aku, jangan mikirin duit. Nah, beriman nih ya begini loh Bapak Ibu. Setengah ya, setengah enggak. Loh iya, itu namanya loh. Coba Ibrani 11, ngomongnya gimana? Iman adalah sesuatu yang belum kau lihat, bukan? Berani enggak engkau jalan? Ya kalau kita ngomong, siapapun yang berdiri di sini, oh beriman. Saya tanya beriman, semua pasti ngomong beriman. Oke? Semua pasti ngomong beriman. Tapi kalau engkau disuruh Tuhan, hari ini misal, kau punya apa? Tuhan bilang, serahkan untuk pembangunan. Berani? Itu loh namanya beriman. Kalau cuma ngomong, beriman, semua orang bilang, percaya. Percaya itu gimana toh? Tuhan jelaskan waktu itu ke saya. Kamu enggak bisa cara mikirmu kayak gini. Saya bilang, jadi Tuhan. Begitu saya jalan sebulan. Saya waktu makan. Ketemu dengan beberapa teman. Dia ngomong, Ted, kamu lagi bangun gereja ya? Dia bilang, oh ya. Oh kamu bangun. Oke, tak bantu. Nah, di jalan itulah pertolongan Tuhan datang. Kalau kita berani melangkah, kalau kita berani bertahan, pemulihan akan datang. Amin. Mimpimu yang pudar tadi, itu bisa semuanya jadi lebih baik kalau kita bertahan. Ayat yang terakhir dikatakan Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu, saya enggak tahu apa yang terjadi dalam hidup. Tapi pesan Tuhan pagi hari, bertahan. Bertahan, apapun yang kau lalui, seberat apapun. Kalau engkau bertahan, Tuhan bisa pulihkan. Tapi kalau kita enggak bertahan, hilang. Mimpimu itu bisa jadi kenyataan kalau kita bertahan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Tuhan setia tadi. Mulai refnya aja. Kita mau menghadap Tuhan, kita nyanyi dengan jangan cuma sekedar nyanyi. Tapi resapi kalimatnya. Katakan Tuhan, kalau Engkau sudah pernah menolong, kalau hari ini aku ngadepin masalah yang susah,
Aku mau bertahan karena aku mau lihat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Amin. Katakan. Berkali-kali Kau menolong. Yes. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Katakan Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Hari ini buatlah komitmen kepada Tuhan. Untuk kita berani tetap bertahan. Memang tidak gampang. Saya tahu. Tapi kalau kita berani bertahan sedikit lagi. Bapak Ibu akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan turun atas hidup. Apapun keadaan, yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan bisa lepaskan. Yang sepertinya pintu itu tertutup, Tuhan bisa buka pintu. Kuncinya apa? Bertahan, Bapak Ibu. Kalau kita pengen hidup kita dipulihkan, kalau kita pengen mimpi kita yang pudar itu bisa tumbuh kembali dan Tuhan memberkati. Satu, bertahan. Bertahan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kau lihat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, hamba berdoa pagi hari ini. Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Yang sakit Tuhan kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan engkau berikan kelegaan. Yang berkekurangan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kami akan lihat campur tangan Allah yang luar biasa hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bertemu dengan kami di MDC News. Berikut info sepekan. Doa mengalami baptisan Roh Kudus akan diadakan selama 10 hari dari tanggal 30 Mei sampai 8 Juni 2025 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat secara onsite di gereja. Ibadah kenaikan Yesus Kristus diadakan pada tanggal 29 Mei 2025. Ibadah pertama diadakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua diadakan pukul 9 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalami keintiman dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan juga hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut silakan hubungi ketua kesan masing-masing.
Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, dan persembahan pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu dapat memfollow Facebook dan Instagram, serta subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info sepekan tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan di pagi hari ini sangat memberkati hidup kita. Amin. Amin. Saya percaya bahwa dalam kita bertahan, kita dapat menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Ya, bahkan kita akan melampaui segala hal yang menghadang jalan kita dengan penuh kemenangan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Teddy atas segala firman Tuhan yang disampaikan. Doa kami berkat Tuhan dan hikmat Tuhan terus melimpah bagi Pak Teddy dan sekeluarga dalam pelayanan, dalam usaha dan dalam segala hal. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan sekali lagi sebelum kita mengakhiri, saya rasa nanti perlu dicek ini AC, ini ada banyak yang dingin sekali ini. Kedinginan mereka. Ya, Bapak Ibu sekali lagi bahwa tanggal 29 kita akan ibadah kenaikan di tempat ini, ibadah pertama dan ibadah kedua, waktunya sama jam 7 dan jam 9. Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Tak terhitung pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau dulu Engkau menolong kami, dan dalam keadaan apapun yang kami hadapi hari ini juga Engkau pasti tolong kami. Engkau setia dari awal sampai hari ini. Dulu, sekarang dan selamanya tak pernah pudar kesetiaan-Mu bagi kami. Sungguh Engkau memberikan kami pertolongan demi pertolongan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami untuk tetap menatap hari esok kami. Dan bertahan dalam setiap persoalan masalah yang tidak mudah kami hadapi. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu terulur bagi kami untuk memampukan kami, menguatkan dan meneguhkan kami di dalam menghadapi setiap pergumulan itu.
Namun satu hal yang kami percaya bukan hanya kami bertahan, tapi tangan Tuhan juga Engkau sanggup menolong kami, memulihkan dan menyembuhkan kami, bahkan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Pak Teddy Gunawan. Engkau Allah yang hidup yang terus memberkati dia. Engkau memberikan hikmat, pengurapan dan kuasa-Mu bagi dia ya Tuhan kami. Sungguh Engkau Allah yang memakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam pelayanan-pelayanan firman Tuhan yang Engkau percayakan bagi dia. Maupun dalam usaha, dalam keluarga, dan dalam seluruh apapun yang ia perbuat ya Tuhan kami. Keluarga, istri dan anak-anaknya senantiasa ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna ya Tuhan kami. Seluruh kami yang hadir di ruangan ini tak satu pun yang terlewatkan di hadapan-Mu Tuhan tanpa Tuhan memberkati hidup kami. Dan kami telah menerima berkat firman-Mu. Kami juga menerima berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Baik dalam kebutuhan kami, dalam kebutuhan jasmani, jiwa dan roh kami Tuhan. Tak pernah kurang. Oleh sebab itu Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Dan membawa korban syukur kami sebagai persembahan yang dari dalam hati kami. Dari sebagian berkat Tuhan yang kami terima. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami pulang. Kami percaya Allah yang hidup terus memberkati hidup kami. Dan sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.